Saya takut sama Anda. Saya takut sama Anda. Ya, udah ngaku Anda menakutkan. Sekarang Anda ambil manusia, dengar. Ambil manusia, Anda paku tangannya di tiang dengan kakinya. Itu digantung atau ditempel? Sudah, waktu saya. Saya tanya. Nggak usah asumsi. Saya tanya, orang yang kamu paku di atas pohon itu digantung apa ditempel? Jawab. Saya jawab. Boleh saya jawab? Boleh gak? Boleh ya. Oke, gini. Saya akan dari awal ya. Saya harus pelan-pelan ini menjelaskan kepada seseorang yang nggak ngerti. Saya tidak perlu penjelasan. Saya butuh Anda menjawab. Jangan lari kemana-mana. Kalau ada orang Anda paku, dengarkan. Kalau ada orang Anda paku di tiang, itu ditempel atau digantung? Digantung dengan cara ditempelkan. Ada digantung dengan cara diikat dengan tali. Parah. Ada orang digantung dengan cara diikat dengan tali. Ada orang digantung dengan cara dipakukan pada sebuah tiang. Artinya sosok itu tidak menyentuh bumi. Itu namanya arti gantung. Paham nggak sampai sini? Saya rasa yang bawah udah. Cuman Pak Juma maksakan hanya digantung itu hanya dengan tali doang. Ini kan pemahaman yang sangat sederhana. Udah. Pengertiannya gantung adalah artinya agar sosok itu tidak menyentuh bumi, itu namanya digantung. Caranya bisa dengan tali, caranya bisa dengan ditempelkan, caranya banyak caranya. Ya toh? Aduh, parah. Anda belajar bahasa Indonesia di mana? Gantung itu salah satu cara untuk menggantung, ya, paham nggak? Contoh, saya punya baju saya gantungkan pada sebuah dinding. Dindingnya coba belajar bahasa Indonesia lagi, Pak. Belajar bahasa Indonesia. Lalu saya taruh ya, saya tempelkan baju itu di. Waduh, masih ini ya, buset. Posisinya itu tergantung baju Aduh. Coba Anda belajar bahasa Indonesia dulu. Gantung itu apa? Mudah-mudahan ya. Penjelasan ini nanti Pak Juma terbuka lah pikiran makna gantung itu apa. Inilah cara orang yang mulutnya besar tapi tidak ada isi kepala. Punya banyak penjelasan. Makna gantung. Dinda Kores. Anda sekarang ambil manusia, Anda paku dia di tiang, itu digantung atau ditempel? Ditempel dong, ditancap guruna itu mah. Cara menggancam itu banyak. Bisa dengan tali, ya. Selamanya gantung itu tali, Pak. Astagfirullahaladzim. Ya udahlah, kalau cuma itu pengertian Pak Juma, kita mau bilang apa? Nggak, makanya dia tuh kena skakmat di sini, Gurunda. Coba buktiin budaya dunia yang menggunakan hukuman gantung itu pakai salib gitu. Kita belum berbicara tewas dia di situ. Semua hukuman gantung tali tambang ke leher. Gantung dulu, Pak Kores. Kita belum ke tahap hukuman. Kita pengertian. Dia nggak mau ke sana, Gurunda. Saya tanya dulu. Itu di prank kali ya, bukan. Saya tanya dulu. Makanya kata sinonim daripada gantung apa? Sinonim dari gantung apa, Pak? Sinonim? Iya, sinonim dari kata gantung apa? Sinonim gantung ya, saya belum dapat. Bukan sangkut. Apa? Sinonim. Bukan sangkut. Sangkut bukan gantung, tersangkut ya tersangkut. Lain. Nengok posisinya. Itu tersangkut. Kata-katanya di mana? Dia tersangkut dalam kasus. Gimana itu? Jadi kalau Anda belajar di KBBI, gantung itu bisa sangkut, bisa kail. Itu gantung. Jadi selamanya pasti identik dengan tali. Ya, Pak Juma kata-kata tersangkut. Sangkut dengan gantung, dengan kail itu selamanya identik dengan tali. Jadi kalau Anda hukuman gantung berarti hukuman dengan tali. Dengar dulu, nggak usah ke sana dulu. Pengertian gantung aja Pak Juma. Tadi kata tersangkut. Oke, saya gunakan pengertian yang dibahas hukuman. Dia tersangkut kasus pembunuhan. Gimana tuh? Hah? Ya udah gini deh, pengertian hukuman gantung itu apa sih? Ini hukuman gantung. Astagfirullahaladzim. Dia mesti peletot-peletot. Mau diskusi dengan saya. Gimana Pak Juma ini? Tersangkut katanya harus gantung. Itu. Dia udah turun kalau gitu. Kasus pembunuhan. Kalau Anda merasa lebih pintar ya turun.
Nah ini hukuman Yesus lah, haula wala quwata illa billah, hanger di bawah segala. Dia tersangkut kasus pembunuhan. Nama lain, Pak. Gantung dan sangkut itu sama. Sama gimana? Dia tersangkut kasus pembunuhan. Tergantung itu. Yesus lehernya tersangkut di kayu salib, boleh lah. Dan sangkut itu sama. Coba jelaskan itu. Dia tersangkut kasus pembunuhan. Dia tergantung kasus gitu. Ada ganti tali tambang lah Yesus lah, logonya lah, logo Kristen jangan kayu salib lah, tali tambang. Yesus kan digantung katanya. Gak ada hubungannya, Pak. Ini berbicara mengenai hukum. Nah, bukan kalau saya katakan wajah Anda, kalau saya katakan wajah Anda tergantung dompet Anda gimana? Pengertian aneh orang ini. Pahami. Udah, Pak. Udah. Ginting udah kena skak, Ginting. Udah kena skak. Gak ada orang hukuman gantung pakai kayu salib, nggak ada, bre. Ya faktanya Yesus. Beda. Maka bahasa Inggrisnya aja udah beda gitu. Hanging law sama crucifixion udah beda. Ya makanya jangan kau rampok bahasa Quran. Itu bukan disalib, itu dibunuh. Tidak berbicara tentang Quran. Saya nggak ngerti Quran. Loh, buktinya salib kamu ambil. Buktinya salib kau ambil. Terjemahan nenekmu kiper. Terjemahan kalau enak kali kau saya nak perut kau ambil bahasa Quran untuk kau definisikan sesuai dengan perutmu. Itulah hebatnya Kristen. Tidak ada masalah. Rampok bahasa Quran dipakai untuk senak perut. Salib itu digantung pakai tali pada punggung. Itu dibilang salib. Salib itu berasal dari kata apa? Salib itu punggung. Salap punggung. Salap artinya punggung. Iya itu bahasa Arab tuyul. Punggung udah disalib. La haula wala quwata illa billah. Saya tahu salib artinya punggung menurut Pak Juma. Ini ya, makanya kau belajar asal usul kata supaya kau jangan dibodoh-bodohi terus sama gereja kau. Belajar kau ajarin saya kasar kan? Paham kau? Biar kau tahu. Pak Juma salah itu kasar. Ketika terdesak iya makanya kalau kau berdialog itu pakai ilmu kau. Pasti dia kasar. Terdesak pula. Ya makanya gini soalnya lu nggak mau lu tuh utang data. Gak ada ilmu. Data apa? Saya udah tunjukkan data tadi. Nggak punya ilmu. Ternyata dia terdesak. Sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya. Mana? Lu nggak punya gitu. Jangan kesana dulu. Jangan kesana dulu. Ya ngapain diterusin kalau lu nggak mau bayar? Biar Dinda. Saya tanya dulu akar kata dari salib. Tuyul. Akar kata dari salib apa? Sampai sekarang nggak dikasih. Mana? Akar kata dari salib itu apa? Bahasa apa itu salib itu? Aku nggak ngerti. Bahasa apa salib itu? Saya tidak ngerti untuk apa saya bahas Quran. Ya udah kalau gitu ayo teman-teman kita tepuk tangan. Nggak penting. Orang nggak ngerti dari tadi keluar ternyata nggak ngerti. Kalau nggak ngerti jangan ngomong dong Ginting. Berarti dari tadi ini kita ngomong sama tong kosong berarti kan? Membatalkan hukum Romawi bukan hukum Taurat. Berarti dari tadi kami berdialog dengan tong kosong. Parah. Salib tidak ngerti. Cerita salib. Kosong. Salib dalam Al-Quran saya nggak ngerti apa artinya dan tidak ada hubungan. Sekarang salib itu apa menurut yang kau pahami aja? Salib bentuknya adalah kayu yang salib bentuknya itu tuyul. Udah Dinda koreksi lagi. Apa itu yang tuyul? Kalau masalah itu nggak usah kata nyerang pribadi. Aduh Pak Juma terdesak senantiasa mengeluarkan kata-kata yang kasar. Ya, ini ciri khasnya. Kita diskusi santai aja, kenapa sih? Pengertian Bibel kok disamakan dengan pengertian Al-Quran? Enggak nyambung. Bibel makanya jangan merampok. Lain. Siapa yang merampok? Bibelmu itu apa? Kamu yang merampok, agamamu merampok kata salib. Dari mana kau ambil kata salib itu? Dari mana kau ambil kata salib? Dari mana? Dari kami sendiri. Emang Pak Juma kiper dari kami sendiri. Dari kami sendiri. Pak Juma ya, gini Pak Juma ya. Kalau Pak nenekmu kiper, mana ada kata salib kau ambil sendiri? Dari mana kau ambil itu? Makanya agama itu harus punya harga diri. Agama itu kudu punya jati diri. Jangan kerjanya cuma merampok, membodoh-bodohi orang, bodohi jemaat. Kata salib aja kamu nggak tahu. Saya sudah jelaskan. Sudah gitu sok tahu. Dengar dulu lah, ya.
Begini Pak Juma, kalau agak saya tanya, dengar salib dulu. itu apa? Aduh, ketakutan sendiri. Setiap saya berbicara ketakutan. Begini ya. Kalau Pak Juma agama kerjanya cuma kayak gitu agamanya. Dengar dulu, dengar ya. Sadis. Kalau Pak Juma belajar agak sadis. Pak Juma akan mengetahui banyak kata-kata yang sama maknanya berbeda. Contohnya budak. Udah, nggak usah terlalu banyak cencong, Pak. Kata salib aja Anda nggak paham. Loh, kan sudah saya jelaskan. Sudah gitu sok pintar. Saya sudah jelaskan salib adalah sebuah salib itu apa? Bahasa apa? Yang ada kayunya melintang. Di mana Anda mendapatkan ilmu itu? Ya dari kami. Di mana Anda dapatkan ilmu salib ya dari seperti kami. itu? Coba Anda uraikan. Akar kata daripada salib itu apa? Dari kami. Dari kami memahami salib itu adalah bentuk tiang yang ada kayunya melintang. Itu namanya kami salib ya. Kalau Pak Juma mengerti salib adalah tulang punggung, itu urusan Pak Juma, bukan urusan kami. Jangan dipaksakan bahwa ini karena mirip harus sama. Contohnya budak. Di Indonesia artinya beda dengan dari mana kata salib itu kalian ambil? Itu aja dulu masalahnya. Kenapa kamu sendiri? Tidak ada hubungan dengan Al-Quran. Gak usah merasa pede lah. Kepedean itu namanya. Dari kami sendiri. Kepedean. Dasar perampok. Aduh, merasa dirampok. Padahal kami gak ada hubungan. Kitabmu itu bahasa apa? Kitabmu itu bahasa apa? Itu masalah bahasa kami. Dasar kan bahasa Al-Quran lucu. Kami kan bukan anak Tuhan tapi kepepet. Anak Tuhan tapi kitabnya rampok dari kitab orang. Iya. Parah. Itu namanya fitnah. Lo fitnah. Original teks kitabmu apa, Tuyul? Nah, original teks kitab suci kami ada Ibrani dan ada Yunani. Ibraninya apa? Salib itu. Ibraninya AIDS tadi. Dia bukan salib Pak Juma, tiang. Iya, tiang. Ingat itu ya, pasang kuping kau ya, fungsikan otak kau. AIDS itu tiang. Terus bahasa Yunaninya apa? Iya. Silau, ya. Artinya juga tiang. Kenapa larinya ke Al-Qur'an? Siapa yang lari ke Al-Qur'an merasa kepedean? Itu salib tuh. Tadi kau katakan, dengarkan. Kitab kami dasarnya 2, Ibrani, Yunani. Ibraninya apa? AIDS. Yunaninya apa? Silau. Terus kenapa larinya ke Al-Qur'an? Kenapa ke salib? Lah salib dari mana asalnya salib? Salib kami itu bukan artinya Al-Quran, gak ada hubungan Pak. Lalu dari mana kau rampok kata salib itu? Dari mana kau rampok kata salib itu? Dari mana kau ambil? Yunani tidak, Ibrani tidak. Lalu ambil dari mana? Ya, salib itu kami jelaskan sebuah tiang yang berbentuk ada cross-nya. Bukan diikat pada sebuah pohon, bukan itu artinya. Udah. Kamu cebok dulu air 1 sendok. Udah. Kamu tidak pantas, tidak layak dialog dengan saya. Silakan. Yang lain silakan. Sebenarnya saya nggak pantas berdialog dengan orang yang kasar. Tapi nggak apa-apa lah, demi pengetahuan nggak apa-apa lah. Berbesar hati, ya kan. Menerima orang yang kasar. Lanjut. Katanya budak, tapi bahasanya aja amburadul. Kamu yang amburadul tadi. Kita diskusi, bukan mau menang-menangan Pak Juma. Kamu yang amburadul. Kita sudah dewasa. Kamu yang amburadul. Boleh kita berkeras, ya boleh kita berkeras, tapi pilihlah kata-kata itu yang enak gitu, familiar gitu. Kata bersahabat. Masa nggak dewasa-dewasa udah lama berdiskusi? Saya nggak pernah. Justru Pak, Bung, saya tidak perlu bermanis-manis kalau tujuannya untuk menyesatkan manusia. Paham kau? Saya bukan tidak bermanis-manis. Ya, cara menyampaikan. Kalau bermanis-manis tapi menyesatkan kayak kau buat apa? Menyesatkan apa? Pak Juma yang mau menyesatkan apa? Salib itu adalah buatan kami. Apa bahasa aslinya kitabmu? Ibrani. Ada juga Yunani. Ditanya, kata salib yang ada dalam kitab itu asal dari mana? Apa bahasa Ibraninya? Etz katanya. Apa artinya? Pohon atau kayu. Loh, terus salib apa artinya? Artinya salib itu adalah sebuah tiang yang sebuah tiang.
Udah. Paksakan harus salib Jadi itu seperti jangan kami. Anda Kami paksa nggak saya ada berlembut-lembut kepada orang yang bahlul, oke? Nggak ada Ini cerita. Pak Juma Memang yang saya tegas. memaksakan kami, Saya memaksakan memang kami untuk tegas. ambil. Kalau sudah diajarkan orang keras kepala, malah dia menyesatkan orang. Saya memang tegas. Pahami itu. Bukan setiap kata yang sama artinya sama, Pak Juma. Bukan setiap kata yang sama artinya sama. Jangan kegeeran, Pak Juma, ya. Contoh budak. Kata-katanya budak. Di Indonesia beda artinya dengan kata budak oleh orang Malaysia. Jadi kesimpulannya kata salib di Al-Quran beda artinya dengan kata salib di dalam Bible. Paham itu. Makanya agak jalan dikit loh, jauh. Jangan di rumah aja. Ke gunung. Pak Juma kan sering ke gunung kan? Buddha itu bahasa Melayu, sumbernya cuma satu. Salib sumbernya dari mana? Sumbernya kata salib dari mana? Saya tanya. Sumbernya kata salib itu dari mana? Bisa berbeda ya, Sumbernya satu. Ini enggak, saya tanya. Buddha itu bahasa Melayu. Malaysia, Indonesia sama-sama. Maknanya yang berbeda. Sekarang Anda akui salib itu berasal dari bahasa apa? Salib. Ya berasal dari bahasa kami. Nenekmu tuyul, udah. Nah, tengok, dipaksanya saya harus mengakui barangnya. Nggak mau saya mengakui barang orang, Pak Juma. Barang orang ya barang orang, urusan dia. Kamu sudah mencuri, kau sudah mencuri. Mau kau katakan barang kau tetap aja ketahuan, Kucluk. Punya kau X dan Ksilo. Kucluk, kau mau mengatakan hasil curianmu bukan curian percuma. Jancuk. Gini Pak Juma ya, cepat paham ya. Kalau itu kami curi artinya pasti sama. Tuh, karena beda bahasa ya, bahasa Arab dengan bahasa Kamu Indonesia. curi mobilnya orang, habis itu kau pretelin. Sama itu. Itu kau katakan. Dari mana kata salib itu? Dari kami. Kami siapa? Dasar kamu aja orang yang lebih paham masalah Kristen berdebat. Pak Juma kau hanya memperbodoh. Kasihan Kristen yang masih awam. Kalau debatersnya kayak begini, kasihan. Saya yang kasihan sama Pak Juma. Kristen yang awam itu akan semakin keras hatinya, atau mereka justru akan menjadi mualaf nanti, atau mereka jadi ateis. Gara-gara pendebatnya kayak begini. Mulutnya besar, tapi otaknya kropos, nggak ada isi. Aduh, gak ada isi otaknya. Juma. Nah, itu dia. Sangat sempit memahami bahasa. Sudah begitu nggak ada malunya gitu loh. Kata salib itu asalnya dari mana? Dari kami. Dan saya tidak mau mengakui. Kalau kami mengambil kata salib dari bahasa Arab, artinya harus sama dong. Ya toh? Ternyata enggak, beda artinya. Kok dipaksa harus sama, gimana? Ini dia nggak tahu malu, memaksakan diri. Gimana sih Pak Juma ini? Sadar nggak? Ini sama ketika pencuri itu sudah rubah kendaraannya, orang yang sudah dicuri itu dirubah-rubah. Habis itu Pak Polisi, kalau ini barang dia pasti sama. Bagaimana mau sama? Anda sudah mendefinisikan berbeda. Loh. Orang memang kami nggak ada hubungan ke sana. Loh. Di kitab pun tertulis salib. Dari mana ambil kata salib? Kami buat sendiri. Tuyul, kau penipu kau. Artinya beda. Artinya beda. Aduh, kasihan deh. Artinya beda. Guruna kan gini, Guruna. Kekristenan itu kan memang terbiasa mereka itu mencaplok istilah-istilah dan budaya-budaya bangsa lain, kemudian diberikan arti yang baru gitu. Ambil kita kata contoh pendeta itu kan artinya orang-orang berilmu. Masalah bahasa. Gitu. Tapi di Kristen jadi apa? Jadi pemimpin umat, kan kayak gitu loh. Pendeta kan akar-katanya saya pandita gitu. Sama kayak salib juga. Salib itu apa bahasa Arabnya akar-katanya Guruna? Kan kayak gitu sama mereka ini. Gitu loh. Di Al-Quran juga ada kata pendeta. Coba. Mana ada? Gimana itu? Ayo. Lu cek bahasa Arab ada pendeta? Enggak ada, Bre. Lalu katanya bahasa Inggris itu berasal dari bahasa Arab gitu. Kayak gini juga. Contoh apa misalnya Alkitab gitu kan. Alkitab kan artinya kitab yang itu lah. Sekarang nggak bisa itu kitab sucinya Kristen dibilang kitab, karena itu kumpulan kitab-kitab. Harusnya kutub dia. Kalau mau Al-Kutub gitu loh. Kalau mau Bible. Injil, Bible. Nanti kalian bilang Injil bahasa Arab lagi.
Lah ya Injil bahasa Arab. Kalian kalau mau bahasa Arab itu. Makanya aku bilang Eugalion. Eugalion kitab kalian itu. Dalam buku Eugalion kayak gitu. Yang apa diakui sebagai punya dia. Lah, memang Injil itu bahasa Quran. Aduh, semua diakui bahasa. Makanya jangan punya kitab ya kitab Spanyol separuh nyolong. Aduh. Mana ada bahasa Yunani Injil? Dasar. Eugalion, Ginting. Punya lu tuh Eugalion namanya. Ya iya itu bahasa Yunaninya. Itu bahasa aslinya gitu loh. Jangan cuma bilang bahasa Yunani, itu bahasa aslinya kitab kalian. Ya iya bahasa aslinya bahasa Maaf ya kawan, kelas kita nggak sama ya. Maaf. Ya enggak, jauh beda kita. Iya jauh. Kalian punya kitab kalian itu kitab Spanyol, kitab kalian Spanyol. Kami enggak. Udah fitnah ke sana sini kan. Ini ada kemampuannya. Nggak bisa Tabiblia, kalau mau panggil kitab kalian itu Tabiblia atau sang buku-buku. Cuma dan Pak Kores gitu. Tidak pernah berani diskusi secara jujur. Lah kalau jujur mana gitu, mana kalau jujur kan dari tadi harusnya pakai hangar dan paku di budaya dunia. Kan mau harusnya gitu kan? Harusnya gitu kan? Yang Kristen dengan Islam itu beda. Jadi kalau ada kata-kata yang sama, kalau maknanya berbeda ya harus kita terima. Itu namanya jujur. Ya makanya kembali lagi dong kawanku, kembalilah ke bahasa asli kalian gitu loh. Kacau. Kenapa nggak mau sih? Kembalilah ke bahasa asli kalian. Ya iya bahasa aslinya kan tetap Pak Kores. Stauros gitu, jangan pakai salib. Stauros, Yesus inilah yang digantung di Stauros, kan enak kayak gitu. Pak Kores, dengar ya, contohnya gini. Arab juga, bahasa Arabnya juga bisa diterjemahkan. Enggak, maksudnya ngapain Kristen ke Arab itu ngapain? Kristen pakai istilah bahasa Arab itu ngapain? Faktanya bahasa Arab itu juga coba ada nggak Yahudi pakai istilah-istilah Yunani dan Itali? Nggak ada. Ada nggak Islam pakai istilah-istilah Yunani dan Itali? Nggak ada. Kenapa Kristen itu pakai istilah-istilahnya Yahudi dan Islam? Kenapa? Nah, ayolah. Bahasa aslinya jadi ucapkan rap. Ya udah rap aja terus, nggak usah dijadikan. Kita biasa ya Allah ya Robbi gitu kan. Amin ya Robbal alamin. Kan kelar perkara gitu. Tuhan atau Tuhan. Kenapa? Ya udah yang penting Rob gitu kan. Akar katanya Rob ada. Tuhan dan Tuhan itu memang bahasa Yunani, itu bahasa Indonesia gitu kan. Bahasa Indonesia Tuhan dan Tuhan. Salib itu juga bahasa Indonesia. Alah. Alah apa? Ada orang Indonesia yang aduh ini ada jam dinding baru nih, tolong disalibkan dong di tembok sana. Ada ngomong kayak gitu orang Indonesia. Nggak ada, Bre. Waduh kacau ini. Nggak ada kan? Oh ini jemuran belum kering nih, tolong disalibkan lagi di jemuran di sana. Nggak ada. Nah kacau kan, cara berpikir yang kacau seperti ini. Coba terus lu bilang Rasul juga bahasa Indonesia, coba ada nggak? Ini ada galon kosong nih, tolong dong ini gua rasulin lu ke sana untuk ngambil galon yang isi. Kan nggak ada juga. Ngarang-ngarang aja. Kacau, nggak cerdas. Ya maka dari itu Bre, jangan lu bilang semua istilah itu bahasa Indonesia gitu, karena nggak semua bahasa Indonesia menggunakan istilah Islam, nggak ada. Menggunakan hafalan, susah, nggak cerdas. Loh, hafalan tapi ketika dipakai bisa, terus apa? Mau gimana? Iya, hafalan itu harus digunakan dengan cara kritis berpikirnya. Baru nah sekarang lu mencoba kritis, coba lu gak ada hafalannya, apa yang lu kritisi? Kan kenal lagi, kan susah Ginting. Lu kalau mau bermain kata-kata sama gue susah. Saya bisa memahami tulisan yang tidak saya hafal secara kritis. Ya udah coba hafalin NRKN Hologos itu, katanya ada bentuk berapa kata benda. Saya mengkritisi. Gimana coba? Itu gue menghafal loh itu sampai gue paham. Cara berpikir saya bisa mengkritisi sebuah tulisan yang tidak saya hafal. Ya elah ibu-ibu ketika di pasar juga dia bisa mengkritisi harga ikan dan ayam ya. Biasa itu mengkritisi itu. Nggak, kritisi saja nggak ngerti lagi artinya. Mengkritik itu mudah Bre, semua orang bisa gitu. Mengajarkan ilmu itu yang semua orang nggak bisa. Ya jelas ya, mereka memaksakan salib itu harus seperti dia. Emang siapa urusan sama Al-Quran? Ya udah kalau misalnya itu istilah bahasa Indonesia, kenapa orang Indonesia? Karena sama kata-katanya terus milik dia gitu. Jemuran lu salib di mana? Nggak ada tuh orang Indonesia begitu. Kacau. Setiap kata yang sama dengan Arab, itu punya kami. Beda. Tolong dong ambilin panci gue yang gue salib di sana. Kan nggak ada juga Bre. Digantung. Ya katanya salib itu gantung. Kenapa orang Indonesia nggak ada yang pakai kata salib untuk pengganti kata gantung? Kenapa nggak ada?
Waduh, nggak ngerti lagi nih kan. Katanya salib itu gantung. Salah satu cara untuk menggantung. Ya udah salah satu cara kan ada dong. Nah coba di salib itu kayak gimana? Kayak gimana di salib itu? Pengen tahu. Untuk menggantung Pak Kore. Iya. Cara lain dari menggantung salib. Seperti apa sih salib itu? Dipakukan di dinding. Itu juga sama menggantung. Jadi Oke ya. Salib itu dipaku ya. Salib itu dipaku. Siap. Salib itu dipaku. Sekarang gini, ada nggak pelukis ketika ngomongin lukisan? Lukisan yang paling bagus di toko kamu yang mana? Ini lukisan yang saya salib di tembok selatan sana. Ada nggak ngomong kayak gitu? Nah, itu namanya bingung. Kalau untuk kata-kata foto itu bukan menggunakan kata salib, tapi gantungkan di dinding. Yang tergantung. Iya. Maksudnya kata salib itu kan salah satu yang gantung. Salah satu arti dari kata gantung. Coba, seperti apa penggunaannya? Seperti apa? Ya, saya sudah jelaskan berulang-ulang ya. Ya lu jelas, coba kalau nggak ngasih contoh ya buat apa penjelasan lu sia-sia, Bre? Penjelasan nggak ada contoh sia-sia. Iya, brother. Ini kan saya mau jelaskan. Tapi kenapa? Dari tadi lu udah ngejelasin 2 jam. Kita tinggal ke contoh sekarang. Coba contoh penggunaan kata salib, silakan. Salib ya, Yesus digantung pada sebuah tiang. Oke, itu salib ya. Apalagi selain Yesus? Nggak ada. Sebenarnya itu katanya sebuah tiang, Mbak. Tadi kan kita bahasa aslinya, itu. Maksudnya salib itu apa sih? Iya, dengar dulu lah. Salib itu menurut pemahaman kami Kristen ya adalah sebuah kayu yang ada cross-nya. Nah, kalau disalib apa artinya? Disalib di mana? Disalib itu artinya apa disalib? Digantung pada sebuah tiang yang berbentuk cross. Oke, nah sekarang selain penggunaannya begitu bisa digunakan ke apa lagi coba? Apa aja sih yang bisa digantung di sebuah tiang itu? Maksudnya, kalau dia umpamanya panci, dia bukan disalib namanya. Kalau diletakkan. Nah, kalau pancinya digantung di tiang, itu pancinya disalib nggak jatuhnya? Kalau dia panci, tidak menggunakan kata salib. Enggak, kalau pancinya digantung di tiang, itu jatuhnya disalib nggak namanya? Enggak, digantung gitu aja. Ya udah, apa aja yang bisa disalib? Apa aja selain Yesus? Apa lagi? Manusia aja, nggak ada lagi yang lain. Manusia doang. Itulah namanya hukuman salib, dablek. Hukuman salib apa? Itulah namanya hukuman salib, karena cuma manusia doang, nggak ada barang-barang lain atau benda-benda lain yang bisa digunakan kata salib. Itulah kenapa yang lu genapi itu hukum Romawi, karena hukum Romawi menggunakan hukum salib, digantung di tiang. Hukum Romawi siapa? Hukum Romawi siapa? Ya kalian. Kok kalian gimana? Nggak ngerti nih aku. Yesus itu kan kalian bilang digantung di kayu. Digantung di kayu namanya apa? Disalib kan? Enggak. Terus apa disangrai namanya digantung di tiang? Kayu. Dengar ya. Dia digantung pada sebuah tiang dan ketepatan tiangnya itu berbentuk salib. Paham nggak? Jadi namanya apa itu disangrai namanya atau apa namanya? Digantung pada sebuah tiang. Itu penerjemah, dengar ya. Penerjemah ingin menegaskan bentuk tiang itu seperti apa? Salib. Nah, bentuk salib itu apa? T kan? Bentuk salib itu T kan? Bisa T, bisa enggak cross. Atau huruf J. Yesus disalib di tiang huruf J atau gimana? Bengkok-bengkok dia, ngebulat gitu badannya. Kan sudah dijelaskan ya. Salib yang dimaksud itu bentuknya seperti itu. Iya. Salibnya bentuknya seperti itu, seperti T gitu kan. Itu di apa? Itu dipakai tali tambang nggak lehernya atau dipaku dia? Atau dipaku? Dipaku. Ya. Nah, kalau dipaku itu namanya digantung atau disalib? Digantung, kan sosoknya tidak menyentuh bumi. Terus kenapa orang-orang di Perjanjian Baru ngomongnya Yesus disalibkan? Kenapa? Nggak ngerti. Ayo kamu mau muter-muter lagi lu, gue pegang ekor lu nih, gue lem glue nih anjing ke tiang. Langsung saya jawab ya. Yesus digantung pada sebuah tiang dan tiang itu berbentuk salib. Jadi bahasa manusianya disalib, itu kan bahasa sederhananya. Tapi sebenarnya maknanya Yesus digantung pada sebuah tiang yang berbentuk salib. Itu sebenarnya. Oke. Kalau gitu, kalau misalnya tiang yang berbentuk trapesium, bisa kita bilang, nah, Yesus inilah yang ditrapesiumkan, bisa kayak gitu. Emang dia di trapesium mana dia? Iya, kalau misalnya di trapesium bentuknya bisa nggak? Trapesium bentuk apa? Bentuk tiang. Iya, tiangnya bentuknya trapesium gitu loh. Bentuk trapesium disebut sebuah tiang. Ada ya gitu, kotak tapi miring. Kotak tapi tanya, yang ngeyeng gitu loh. Ada bentuk tiang berbentuk trapesium. Ada. Di mana?
Ya ini nih gue kasih lihat ya, tiang trapesium. Ya, Tiang trapesium. Tiang nggak? Aduh, gue nggak bisa open cam lagi. Yalah, jangan. Ayo dong kawan-kawan 900, aku iniin dong. Siapa yang mengatakan trapesium itu adalah sebuah tiang? Ini ada nih, Google tuh, ini ada nih, tuh ada gambar-gambarnya tuh. Di mana trapesium itu adalah sebuah tiang? Di Google tuh, ini bentuk trapesium tuh. Saya tanya Pak Kores, apakah trapesium itu adalah sebuah tiang? Iya pakai tiang dong, penyangga pakai tiang, salib aja pakai tiang, trapesium kenapa nggak bisa pakai tiang? Duar. Iya kan? Trapesium. Nah bisa nggak kita bilang gitu? Yesus inilah yang menebus dosa kita karena dia ditrapesiumkan di tiang kayu. Bisa nggak? Trapesium adalah tiang, kata ini pembodohan benar. Nggak mau kan? Karena penyaliban itu bentuk eksekusinya, bukan bentuk tiangnya. Bentuk tiang itu bisa huruf J, bisa bentuk trapesium, bisa silindris, bisa bentuk huruf, bisa macam-macam, bre. Yang berbentuk. Makanya lu tuh jangan takia Korintus di sini. Yang disebut menyalibkan itu eksekusi hukumannya, bukan bentuk kayunya. Karena bentuk kayu penyaliban banyak. Baru saya tahu trapesium adalah sebuah tiang. Wah, kacau nih. Keciduk dia. Ya, makanya gitu loh. Jangan macam-macam Ginting kalau sama kami. Udah terima aja kenyataannya. Yesus itu menebus hukum Taurat Romawi, bukan menebus hukum Taurat. Dah, trapesium adalah sebuah tiang. Yuk, digantilah aku sama siapa kayak yang lain. Udah bubuk nih dua nih, Rudi Yohanes sama Ginting. Gimana sih Pak Kores ini? Trapesium adalah sebuah tiang. Iya. Udah lu mau kemana aja udah kena. Oke lah Pak Kores. Lupakan aja lah itu, anggap aja Pak Kores gak pernah bicara itu. Trapesium kok bentuk sebuah tiang. Ya silakan. Sekarang namanya Ginting Trapesium kawan-kawan itu. Kores trapesium. Ingat ya. Kores trapesium. Iya. Soalnya lu gak mau menerima gitu ketika Yesus inilah yang ditrapesiumkan untuk menebus dosa kita. Lu gak mau menerima gitu. Lu maunya disalib doang. Ya. Kores trapesium, silakan memberikan tanggapan. Ginting trape, anjay. Dia yang menggunakan kata trapesium. Kores trapesium. Ya udah, berikutnya siapa gitu? Oh, Ginting udah ini ya, udah kena skak dia. Dia nggak bisa ngebuktiin gitu. Ada penggunaan kata salib selain kepada manusia, atau ada penggunaan kata salib selain kita jangan emosional yang eksekusi hukuman Romawi tersebut. Kores mengatakan bahwa trapesium adalah tiang ya. Enggak, itu lu yang ngomong. Gue bilang Yesus ditrapesiumkan, lu mau nerima nggak? Jadi ada tiang berbentuk trapesium gitu. Tiangnya tuh jadi 4 gitu kan, bentuknya 4 tapi dia miring ke kiri, gitu. Tahan dalam kesalahan. Aduh, emang Kores tuh kalau udah ngasih contoh jenaka semua isinya. Kores trapesium, silakan, ayo. Kores trapesium, silakan berikan tanggapan. Ya udah, Ginting, diam dulu Ginting. Berikutnya ini ada Tarigan Edison. Silakan Tarigan Edison, mau apa? Silakan. Oke, silakan. Saya istirahat dulu, santai. Saya mau nyimak dulu. Kayaknya nggak berbobot tadi si Kores itu tadi. Yang bagian mana yang nggak berbobot kawan-kawan? Bagian mana? Ya mengandai-andai. Ya udah, tadi kan topiknya begini. Ini kan yang membuat apa ya? Tadi itu Rudi Yohanes kesulitan menjawab. Gini Tarigan, topiknya itu Efesus 2:15. Dengan kematiannya, maka dia membatalkan hukum Taurat. Efesus 2:15. Sepakat ya? Enggak. Oke. Lalu kemudian Yesus matinya disalib, bukan? Sepakat ya, Yesus matinya disalib? Iya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya kok hukum Romawi membatalkan hukum Taurat? Silahkan. Hukum Romawi membatalkan hukum Taurat. Iya. Nggak ada hukum Romawi membatalkan hukum Taurat. Penyaliban hukumnya Taurat atau hukum Romawi? Hah? Penyaliban hukumnya Taurat atau hukum Romawi? Penyaliban itu adalah sebuah peristiwa yang sudah dinubuatkan. Oke, jadi hukum Taurat penyaliban itu gitu. Hah?
Jadi penyaliban itu hukum Taurat karena ada nubuatnya. Iya. Penyaliban itu memang ada juga di dalam hukum Romawi, ada. Jadi Tuhan membatalkan hukum Taurat pakai hukum Taurat atau hukum Romawi? Jadi kok Tuhan membatalkan hukum Taurat pakai hukum Taurat? Tuhan Yesus membatalkan hukum Taurat dengan hukum keselamatan kasih. Nah, iya, hukum kasih. Karena Taurat tidak bisa menyelamatkan manusia. Oke. Nah, hukum kasih ini caranya itu disalib gitu. Iya. Oke. Jadi pengertian Yesus disalib, apa makna daripada penyaliban? Anda paham nggak? Ya, kalau Romawi penyaliban itu adalah untuk para kriminal-kriminal gitu. Romawi ya. Nah, gitu. Itu orang yang ateis, itu orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Prinsipnya seperti itu, sama dengan Anda yang di mana Tuhan mengajarkan penyaliban kalau gitu. Memang prinsip orang-orang yang anti kepada Yesus Kristus seperti itu. Seperti Anda juga prinsipnya. Ya nggak apa-apa. Yang melaksanakan hukum penyaliban itu Romawi atau Yahudi? Ya. Yang Yahudi dalam pemerintahan Romawi. Romawi itu kan pemerintahannya. Atas pemerintahan Romawi, maka hukum penyaliban kepada Yesus ditegakkan. Sepakat ya? Ya. Nah, hukuman Romawi penyaliban ini membatalkan hukum Taurat. Kok bisa? Silahkan. Bukan hukuman membatalkan hukum Taurat. Kalau gitu silakan buktikan. Hukuman Romawi membatalkan hukum Taurat. Di mana Anda dapat ayatnya? Oke, kita buka data ya. Salah satu hukuman mati dari Kekaisaran Romawi adalah penyaliban. Ini data dunia ini. Yesus sekarang disalib atau dirajam? Disalib. Nah, kok bisa-bisanya hukum Romawi membatalkan hukum Taurat? Apakah bangsa pilihan sudah berganti? Silahkan. Di mana pasal apanya ayatnya ada hukuman Romawi membatalkan hukum Taurat? Ya udah, kenapa penyaliban yang dipakai untuk membatalkan hukum Taurat? Silahkan. Siapa bilang penyaliban dipakai membatalkan hukum Taurat? Jadi Yesusnya matinya apa? Dia mati demam berdarah, bukan mati disalib. Ya mati disalib. Nah, kan penyaliban hukumannya siapa? Romawi atau Yahudi? Penyaliban, makna dari penyaliban bukan membatalkan hukum Taurat. Oke, maknanya penyaliban punyanya Romawi atau punyanya Kristen? Tuhan Yesus menjadi kurban yang agung, yang maha suci. Itu cakep. Oke, sekarang silakan dibuktikan di Perjanjian Lama ada sapi disalibkan untuk menebus dosa. Di mana ayatnya sapi disalibkan? Di Perjanjian Lama ada nggak? Di mana ayatnya ada sapi disalibkan untuk menebus dosa? Nah, kalau nggak ada sapi disalibkan, kenapa Yesus disalib? Silakan. Loh. Kalau di mana ada sapi disalibkan untuk menebus dosa? Nggak ada ya dalilnya ya. Nah, terus kenapa Yesus ini kok bukannya disembelih sebagaimana hukum Taurat, malah disalibkan pakai hukum Romawi? Silahkan. Ya. Kalau disembelih lebih kejam rasanya disalibkan. Jadi kurban dia yang tidak berdosa, dia yang maha agung, maha suci, telah menjadi kurban yang maha agung. Jadi kami orang Kristen ini nggak perlu lagi motong sapi, motong lembu untuk memberikan kurban, karena kurban yang paling besar adalah kurban anak Allah itu sendiri menjadi kurban yang maha agung, yang maha mulia. Oke. Itulah kurban yang sesungguhnya.
Bukan Siap. kurban sapi, bukan kurban kambing, kurban domba, enggak. Oke. Itu kurban berhala itu, kurban sapi, kurban domba itu semua persembahan untuk berhala. Ya udah, imamat 4 silahkan dibuang. Imamat 4 sampai 17 silahkan dibuang itu. Karena itulah kurban penghapus dosanya Yahudi. Sekarang gua tanya, kurban Itu Yahudi, dengan itu cara Yahudi. disalib? Iya. Bukan Kristen. Makanya yang gua tanya, kok bisa-bisanya Yesus yang disalib ini membatalkan hukum Taurat? Hukum Taurat punya Yahudi atau punya Romawi? Hukum Taurat itu hukum yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Ya, batalnya kok pakai hukum Romawi gitu. Sekarang coba gua pengen tahu. Saja enggak, bukan Yahudi, Roma bukan terima Taurat. Lah itu dia, kok bisa-bisanya kurban cara Romawi membatalkan hukum Taurat? Silahkan. Di mana ada pasalnya ayatnya kurban penyalipan membatalkan hukum Taurat? Efesus 2:15 silahkan. Baca. Dengan matinya ia di kayu salib, maka ia membatalkan hukum Taurat. Iya. Dengan matinya ya kan? Ya. Bukan hukum penyalipan. Dia matinya gimana caranya? Dia mati disalib. Nah, kan matinya disalib, pakai hukum siapa? Hukum Taurat atau hukum Romawi? Ya. Itu pada saat itu pemerintahan Romawi. Oke, atas kehendak siapa pemerintahan Romawi berkuasa? Atas kehendak kaisar lah. Oke, kaisar sama Tuhan tinggian mana? Menurut Anda? Kalau gue lihat dari perkataan Yesus sama, setara kaisar dan ini. Apa yang menjadi hak kaisar berikan kepada kaisar, apa yang menjadi hak Tuhan berikan kepada Tuhan. Setara dia. Oh, jadi pemikiran Anda di situ dengan ayat itu bahwa Tuhan itu setara dengan kaisar gitu. Iya. Oh, dangkal kali pemikiran Anda. Ya nggak tahu, tanya aja Yesus. Tapi balik lagi gitu. Sekarang apakah nggak lebih bijak kalau kita katakan Yesus itu membatalkan hukum Romawi, bukan hukum Taurat? Bagaimana pendapatnya? Tidak, Yesus tidak membatalkan. Dia hanya meluruskan, menyempurnakan. Misalnya seperti ini. Di dalam hukum Taurat, di dalam hukum Yahudi, tidak boleh bekerja pada hari Sabat. Ya, datang Yesus membawa hukum kasih, menyatakan kalau seandainya lembumu pada hari Minggu masuk ke dalam sumur, atau orang tua Anda jatuh ke dalam sumur pada hari Sabat, Anda biarkan? Apakah Anda biarkan dia mati? Biarkan aja karena pada hari Sabat? Hah? Ya nggak tahu, karena kakek saya bukan Efraim atau Manase atau Zebulon atau Isakar gitu, nggak tahu saya. Kakek saya orang. Iya, kalau anak Anda jatuh ke dalam sumur pada hari Sabat, Anda biarkan dia tewas sampai mati, nggak ditolong? Nggak, Sabat itu apa? Ya, hari Sabat itu hari penghentian. Penghentiannya Tuhannya siapa? Israel atau Tuhannya manusia? Iya. Israel itu manusia. Ya udah, kalau disuruhnya Israel doang, kenapa gua disuruh-suruh juga kan? Emangnya kamu nggak manusia sama dengan Bukan. Israel? Gini ya, sebelum kita kembali lagi ke topik awal, hukum Taurat itu untuk manusia. Manusia. Ya, hukum Taurat itu untuk semua manusia. Emangnya Israel itu nggak manusia? Iya, hukum Taurat itu untuk semua manusia memang. Iyalah, untuk semua umat yang percaya kepada umat yang percaya kepada Allah, Abraham, Ishak dan Yakub. Terus kenapa di Keluaran 19 dibilangnya wahai kaum Israel dan keturunan Yehuda, dengarkanlah firman Tuhan? Kenapa kok nggak dibilang wahai kaum manusia dan keturunannya Bapak Jasmanto? Kenapa nggak ke sana? Ya, karena pada saat itu firman itu turun ke bangsa Israel.
Kalau Kenapa turun ke bangsa Sumanto, wahai orang Batak, nggak mungkin gitu pula Allah ngomong, ya kan? Ya udah kalau gitu kalau gitu salahin ininya lah, salahin Israelnya gitu. Kenapa cuma diperintahkan Israel? Sekarang kita kembali lagi. Penyaliban itu hukumnya Romawi atau hukum Taurat? Penyaliban itu adalah peristiwa kematian Yesus yang sudah dinubuatkan. Nah, Yesus dinubuatkan. juga sebelum dia lahir, sebelum dia disalibkan, Yesus sudah tahu dia bakal disalibkan, bakal diadili, udah tahu dia. Oke. Jadi nubuatannya itu Yesus akan disalib dan akan diadili oleh bangsa yang menggunakan hukuman apa? Pada saat itu ya hukuman yang pemerintahan bangsa Romawi. Pas. Ya udah, terima kasih jawabannya. Kan ini enak kalau kayak gini Pak Tarigan. Jadi Yesus itu membatalkan dan menggenapi hukuman Romawi, bukan hukum Taurat. Ya, terserah Anda lah, yang penting. Terima kasih. Yesus bukan membatalkan hukum Taurat, tapi menyempurnakan hukum Taurat. Jadi, Ya udah. karena tidak ada orang bisa diselamatkan dengan hukum Taurat. Tidak ada yang bisa selamat ke surga dengan hukum Taurat. Hanya dengan tidak ada. Oke, siap. Ya udah, kita topik baru ya. Jadi hanya dengan hukum Taurat itu tidak ada manusia yang bisa diselamatkan. Termasuk hukum-hukum agama apapun dia, nggak ada yang bisa diselamatkan ke surga dengan hukum-hukum agama, nggak ada. Hukum Taurat aja nggak bisa menyelamatkan, apalagi hukum Romawi, kan gitu. Ya, apalagi hukum Arab, apalagi hukum Arab. Nah, terus kenapa Yesus malah pakai hukum Romawi? Kenapa? Yesus tidak pernah Penyaliban loh, itu buktinya masih mau berdusta. Penyaliban hukum Romawi itu digunakan Yesus untuk menembus dosa. Ya. Hukum Taurat aja udah belum tentu orang bisa selamat. Ini malah pakai hukum Romawi. Gimana caranya? Yo. Penyaliban Yesus bukan pakai hukum, bukan Yesus yang menghukum. Tapi itu adalah orang yang tidak mau menerima Yesus. Orang-orang yang benci kepada Yesus. Orang yang tidak tahu siapa Yesus. Yaitu imam-imam Yahudi yang merasa Yesus itu adalah akan menjadi raja, yang menuduh Yesus itu adalah dengan pindah-pindahan agama Yahudi, seolah-olah merasa bersaingan, mereka rasa itunya. Ya udah, jadi Yahudilah yang menggunakan hukum Romawi untuk membuat Yesus menebus dosa. Sepakat ya? Ya, pada saat itu pemerintahan di sana pemerintahan Romawi. Ya udah, kalau gitu jangan bilang dari Tuhan gitu, bilang dari Romawi. Kan kelar perkaranya. Oke, kalau dari Romawi apa keberatan Anda? Keberatannya begini, jangan dibilang Yesus menggenapi dan menyempurnakan hukum Taurat kalau hukum Romawi yang dipakai. Paling bijak, Yesus itu menyempurnakan hukum Romawi gitu loh. Sepakat ya? Iya. Atau gimana tanggapannya? Menggenapi itu kan menyempurnakan, gimana sih lo? Iya, yang digenapi dan disempurnakan itu kan hukum Romawi jatuhnya, kan gitu. Yesus menggenapi atau menyempurnakan hukum Taurat. Iya kan? Loh, ya udah, Yesus matinya dirajam nggak? Matinya dilemparin batu atau disalib? Memangnya lo kira hukum Taurat itu hanya mengenai penyalipan, penghukuman penyalipan? Jangan hanya mengenai, buktiin dulu ada hukum Taurat misalnya. Jika ada anak durhaka, maka salibkanlah dia. Ada nggak kayak gitu? Emangnya hukum Taurat itu hanya mengenai penyalipan? Justru hukum Taurat nggak ada penyaliban. Silakan dikoreksi kalau gua salah. Jadi kalau nggak ada hukum Taurat mengenai penyalipan, jadi kok cerita Anda mengenai bahwasanya Yesus disalib menggenapi hukum Romawi? Jadi, nah itu kan bingung sendiri kan? Di Taurat nggak ada dibahas hukum penyaliban, tiba-tiba dibatalkan hukum Taurat dengan penyaliban. Kok bisa begitu? Maksud Anda gimana coba?
Enggak, Anda udah ngerti, nurani Anda sudah mengerti ini sebenarnya. Jadi gue tinggal paham. Oke, kita ulang ya. Penyaliban itu tidak ditemukan di hukum Taurat, ditemukannya di hukum Romawi. Yesus menggunakan penyaliban untuk menebus dosa manusia, kan gitu. Nah, jadi jangan dibilang Yesus menggenapi hukum Taurat, tapi Yesus menggenapi hukum Romawi harusnya. Anda menyatakan penyaliban itu nggak ada di hukum Taurat? Iya. Hah? Iya. Jadi ayat yang menyatakan terkutuklah orang yang mati di kayu salib itu bukan ayat Alkitab. Itu perjanjian baru, bukan hukum Taurat itu. Hah? Itu perjanjian baru. Galatia 3:13 kan? Ya. Itu kan Apa? seperti ada tertulis dalam mengatakan bahwasanya terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Iya, di mana itu? Itu di Yesaya ada. Nah, di Yesaya berapa kalau boleh tahu? Lupa koyak jadi Yesaya berapa. Oh, kalau gitu dilupakan saja kalau gitu. Karena sepemahaman gue baca dari Kejadian sampai Maleaki nggak ada tuh hukuman Taurat agar orang disalib, itu nggak ada. Hukum Taurat itu di perjanjian baru nggak ada hukum Taurat, kawan. Nah, tadi Kejadian sampai Maleaki memang perjanjian baru. Anda tadi itu di perjanjian baru Anda katakan hukum Taurat itu nggak ada di perjanjian baru. Oh, nggak usah mencoba berkelit dengan cara tidak nyambung gitu, Brother Tarigan. Kita semua tahu yang kita bahas gitu. Yang tadi dibilang ada tertulis terkutuklah orang yang mati di kayu salib, itu kan di Galatia. Galatia perjanjian lama, perjanjian baru. Kalau Galatia itu perjanjian baru. Nah, kalau perjanjian baru bukan hukum Taurat dong. Tapi di perjanjian lama juga ada. Ya udah, di mana? Coba silakan dicek di Kejadian, di Keluaran, di Imamat, di Bilangan, dan juga di Ulangan. Silahkan cek di Google aja lah. Ya udah, kita cek di Google ya. Terkutuklah orang yang mati, terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Perjanjian lama. Alhamdulillah. Nah, itu tuh ini tuh Galatia 3:13, Galatia 3:13, semua Galatia semua ini. Ini ada tertulis tuh, tertulis di mana ini? Galatia semua. Duh. Jadi oke, kita bikin begini aja lah. Gimana? Jadi hukuman penyaliban Yesus itu saat itu yang dilakukan hukum apa? Yang dilakukan hukum penyaliban lah. Ngapain ditanya lagi? Hukum penyaliban yang dilakukan. Iya, hukum penyaliban itu hukum siapa? Romawi. Hukum Romawi. Ya. Oke, pas. Pas ya? Ya udah, terima kasih kalau gitu. Terima kasih waktunya untuk dialog. Jadi udah diakui kawan-kawan.